warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Indah Aulia. Di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen kas. Yang pertama, pengertian kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid atau paling lancar, yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Aliran kas. Aliran kas dalam perusahaan ada aliran kas masuk, cash inflow, dan aliran kas keluar, cash outflow. Aliran kas ada yang kontinu dan tidak kontinu atau intermittent. Aliran kas kontinu misalnya hasil penjualan produk secara tunai, penerimaan piutang. Aliran kas masuk intermittent misalnya pendapatan dari penyertaan pemilik perusahaan, penjualan saham penerimaan kredit dari bank, dan penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai. Lalu kita masuk ke manajemen kas. Didefinisikan sebagai pengoptimasian penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Tujuan manajemen kas meliputi dua hal, yaitu likuiditas dan earning. Yang pertama, likuiditas. Manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Yang kedua, earning. Tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Lalu kita masuk ke safety level of cash balance. Saldo kas minimum yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi perusahaan dari risiko kesalahan saldo kas. Safety level of cash balance sebaiknya ditetapkan untuk periode normal dan periode puncak. Periode puncak adalah periode di mana kebutuhan akan kas memuncak. Lalu ada rumus safety level of cash balance. Rumusnya, jumlah hari yang diinginkan dikali rata-rata harian pengeluaran kas. Contoh yang pertama. Perusahaan Maju Jaya menetapkan bahwa safety level of cash harus cukup untuk menutup pengeluaran selama 7 hari. Pengeluaran kas rata-rata sehari berjumlah 600.000. Jadi, safety level of cash balance-nya 7 dikali 600.000 sama dengan 4.200.000. Lalu kita masuk ke contoh yang kedua. Selama 3 hari puncak dalam bulan Agustus, pengeluaran kas perusahaan Maju Jaya berturut-turut sebesar 750.000, 800.000, dan 850.000. Rata-rata pengeluaran kas sama dengan 800.000. Bila mana jumlah hari yang diinginkan pada periode puncak ada 5 hari, maka safety level of cash balance pada periode puncak perusahaan Maju Jaya adalah 5 hari dikali 800.000 sama dengan 4 juta. Lalu kita masuk ke menentukan saldo kas optimal atau model Baumol. Total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari 2 item. Yang pertama, biaya simpan, yang kedua, biaya transaksi. Biaya total sama dengan biaya simpan ditambah biaya transaksi. TC sama dengan buka kurung C/2 tutup kurung kali I ditambah T per C tutup kurung dikali B. Lalu C-nya akar dari 2 dikali B dikali T dibagi I. Keterangannya, C itu saldo kas optimal yang akan kita cari. I tingkat bunga, T total kebutuhan kas dalam satu periode, B biaya order kas. Misalkan, kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan 20 juta. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas adalah 10.000, sedangkan tingkat bunga adalah 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Saldo kas dapat dihitung sebagai berikut. C sama dengan akar 2 dikali 10.000 dikali 20 juta
dibagi 0,015. Nah, 0,015 ini didapat dari 1,5%. Sama dengan 5.163.978.000. Saldo kas yang optimal adalah 5.163.978.000. Kemudian, dalam periode 1 bulan, perusahaan melakukan order pengisian kas sebanyak 20 juta atau 5,163 juta, sama dengan 3,9 kali atau sekitar 4 kali. Jadi, TC sama dengan 5.163.978.000 dibagi 2 dikali 0,015 ditambah 20 juta per 5.163.978 dikali 10.000. Jadi TC-nya sama dengan 38.730 ditambah 38.730 sama dengan 77.460. Sekian dari yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.